Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang bina pemahaman dan pengamalan Al-Quran. Dan sekarang kita sampai kepada tafsir dari surat Al-Lahab. Baik, ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Surat Al-Lahab, surat Al-Lahab ini artinya adalah gejolak api, dan surat ini terdiri dari 5 ayat, dan juga surat ini termasuk dalam golongan surat Makkiyah, yaitu surat yang turun sebelum Rasulullah SAW hijrah. Baik, kita mulai. Kita baca surat Al-Lahab ini, dengarkan baik-baik kemudian nanti diulangi masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Artinya, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, dan begitu pula istrinya pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Baik, kita lanjutkan. Ternyata dalam surat Al-Lahab ini memiliki asbabun nuzul, yaitu sebab turun dari surat Al-Lahab ini. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwasanya kebanyakan surat memang tidak memiliki asbabun nuzul, dan hanya beberapa saja, sebagiannya lah seperti itu. Dan diantaranya di sini surat Al-Lahab. Jadi kisahnya adalah suatu hari Rasulullah SAW keluar menuju tanah lapang, lalu naik ke sebuah bukit, kemudian berteriak, "Wahai kawan-kawanku." Nabi SAW menyeru kepada kaumnya. Kemudian berkumpullah orang-orang Quraisy. Ketika itu orang Quraisy berkumpul, ketika dipanggil mereka penasaran, apa sih orang ini, biasanya ingin mengatakan sesuatu. Dan ini kebiasaan orang-orang terdahulu, ketika ingin memberikan pengumuman, mereka memanggil orang-orang untuk berkumpul, dan kemudian dia berkata atau mengucapkan apa yang ia ingin sampaikan, seperti itu. Lalu beliau pun berkata, di sini Rasulullah SAW bertanya kepada mereka setelah orang-orang ini berkumpul, "Apa pendapat kalian jika aku kabarkan kepada kalian kalau ada musuh yang akan menyerang kalian pada pagi hari dan sore hari? Apakah kalian akan mempercayaiku?" Di sini Nabi SAW ini memulai dakwahnya, nggak langsung mengajak kepada Islam, namun Nabi SAW memberikan sebuah sebuah pertanyaan dulu, yang mana beliau ini kan dikenal sebagai seorang yang al-amin, yang sangat dipercaya, yang dikenal tidak pernah berbohong, selalu jujur. Sehingga beliau memberikan sebuah pertanyaan perumpamaan kalau sekiranya di belakang bukit ini ada seorang musuh yang akan menyerang kalian pada pagi hari ataupun sore hari, maka kalian percaya nggak dari ucapanku ini? Nah, tentunya karena Nabi SAW ini dikenal sebagai al-amin, orang yang dapat dipercaya, dan juga orang yang sangat jujur, yang dikenal tidak pernah bohong, mereka pun menjawab. Orang-orang yang datang ketika itu, yang hadir ketika itu, menjawab apa? Iya. Lalu beliau Nabi Muhammad SAW bersabda. Nah, di sini baru beliau menyampaikan
inti dari ya apa yang ingin disampaikan oleh beliau. Apa beliau bersabda di sini? Sesungguhnya aku ini adalah seorang pemberi peringatan, dan di antara kedua tanganku ada siksaan yang sangat pedih. Ya. Lalu ternyata apa yang terjadi? Ya, paman beliau, ya salah seorang paman beliau yang bernama Abu Lahab, ya, justru menolak ajakan tersebut. Ya, bahkan gak hanya menolak, ya, bahkan mengucapkan kepada Nabi Muhammad SAW ucapan yang sangat kurang baik. Ya. Abu Lahab berkata apa? Kebinasaan bagi engkau, wahai Muhammad. Apakah untuk urusan ini kamu mengumpulkan kami? Ya. Kemudian setelah karena ucapan tersebut turunlah surat Al-Lahab, ya, sebagai pembelaan bagi Rasulullah SAW. Ya. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Ya, binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berfaedah kepadanya harta benda dan apa yang ia usahakan, dan seterusnya sampai akhir ayat. Baik, selanjutnya ikhwani wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum, kita masuk ke dalam penjelasan dari surat Al-Lahab ini. Ya, yang pertama di sini Abu Lahab, ya, dikatakan di ayat pertama tabbat yada Abi Lahab. Ya, siapa sih Abu Lahab ini? Ya, Abu Lahab ini adalah, ya tadi sudah jelaskan di bahwasannya beliau ini adalah paman Rasulullah SAW, yang nama aslinya adalah Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ya, jadi Abu Lahab ini masih saudaraan, ya, dengan ayah dari Rasulullah, ya. Yang mana Abdul Muttalib ini adalah kakek dari Rasulullah SAW. Ya. Kemudian, namun di sini, ya, namun dia sangat memusuhi Rasulullah SAW, bahkan seringkali mengganggu beliau. Ya. Abu Lahab ini berbeda sekali ya dengan Abu Thalib. Ya, yang mana Abu Thalib ini walaupun ya keduanya ini Abu Lahab dan Abu Thalib ini sama-sama kafir, ya paman Rasul yang sama-sama kafir, tidak beriman, tidak masuk Islam, namun ya Abu Lahab ini sering memusuhi, sedangkan Abu Thalib ini justru malah sering membantu dan menolong dakwah Rasulullah SAW. Walaupun pada akhir ayatnya pun Abu Thalib ini tidak masuk dalam Islam. Ya. Sedangkan Abu Lahab ya bukan hanya kafir, dia bahkan sampai mengganggu dan memusuhi dakwah Rasulullah SAW. Yang kedua tabba. Ya, di sini perhatikan kata tabba, ya kan? Dalam ayat yang pertama ya, kalau kita perhatikan di situ disebutkan dua kata tabba ya, tabbat yada Abi Lahab wa tab, ya. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, ya, dan sungguhnya dia akan binasa. Ya. Nah, artinya apa di sini? Ya, artinya kebinasaan. Tabba di sini artinya kebinasaan dan kesengsaraan. Ya. Nah, di situ tabba yang pertama di sini ya bermakna doa. Ya, kata para ulama tafsir bahwasanya tabba yang pertama ini bermakna doa. Ya, semoga kedua tangan Abu Lahab ini binasa, gitu. Dan yang kedua bermakna pengabaran telah nyata doa tersebut. Ya, artinya bahwasanya benar-benar ya Abu Lahab ini ya dalam keadaan binasa dan sengsara, begitu. Kemudian ayat yang ketiga, ya, kemudian penjelasan yang ketiga di sini, ayat yang kedua ini turun karena balasan atas perkataan Abu Lahab. Ya, jadi kalau antum perhatikan ayat yang kedua di sini apa? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, ya. Tidaklah berfaedah, tidaklah bermanfaat kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan. Nah ini. Nah, ternyata ayat yang kedua ini ya turun ya karena apa namanya? Karena ucapan dari Abu Lahab, ya. Di mana Abu Lahab ini berkata apa? Kalaulah apa yang dikatakan oleh anak saudaraku ini adalah kebenaran, kelak nanti aku akan menebus diriku dari azab pada hari kiamat dengan harta dan anak-anakku. Ya. Jadi Abu Lahab ini menantang, ya. Kalau memang yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW ini benar, ya, nanti aku akan menebus, ya, dosa-dosaku itu, ya. Kalau aku nanti diazab, aku akan menebus supaya aku nggak diazab ini dengan seluruh harta yang aku miliki dan juga anak-anakku. Namun apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab." Ya. Tidaklah berfaedah, tidaklah bermanfaat baginya apa? Hartanya maupun apa yang ia usahakan, ya. Dan para ulama menjelaskan bahwa makasab, ya, apa yang ia usahakan, ya, di antara maknanya adalah apa? Anak-anaknya. Ya, keturunannya itu nggak bisa bermanfaat sama sekali, ya, tidak bisa menolong Abu Lahab dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penjelasan yang keempat di sini, ya,
ternyata ya di sini dikatakan ya dalam ayat ada dalam surat Al-Lahab ini bahwasannya Abu Lahab ini punya istri, wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya yaitu istri Abu Lahab hammalatal hatab, ya, pembawa kayu bakar, ya. Nah, istrinya ini siapa sih istrinya Abu Lahab ini? Ya, istrinya Abu Lahab ini bernama Ummu Jamil, ya. Walaupun namanya Ummu Jamil, ya. Ya, Jamil itu kan artinya indah, bagus, ya. Namun ya namanya ya di sini dia tidak seindah perbuatannya. Perbuatannya sangat keji sekali, ya. Sama seperti Abu Lahab, ya, yang sering mengganggu dan memusuhi dakwah Rasulullah SAW, ya. Nama aslinya adalah ini Ummu Jamil itu kunyahnya atau julukannya lah. Nah, nama aslinya adalah Arwa binti Harb bin Umayyah, ya. Nah, di dalam surat ini ya ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan julukan atau memberikan gelar kepada istrinya ini sebagai pembawa kayu bakar. Nah, di sini para ulama menjelaskan bahwasannya ada 3 maksud, ya, atau ada 3 makna yang terkandung dalam gelar ini, pembawa kayu bakar. Yang pertama adalah ya kelak di neraka dia akan membawa kayu bakar lalu melemparkannya kepada Abu Lahab agar menambah nyala api neraka. Ya, jadi makna yang pertama dijelaskan oleh para ulama, maksud dari istri dari Abu Lahab ini adalah pembawa kayu bakar adalah bahwasan nanti kelak di hari kiamat istrinya ini membawakan kayu bakar kepada Abu Lahab, ya, supaya api neraka yang ada pada Abu Lahab ini semakin menyala dan semakin menyiksa Abu Lahab. Ini makna yang pertama. Yang kedua, ya, makna yang kedua adalah sering mengadu domba, ya. Jadi istrinya Abu Lahab ini ya memang sering mengadu domba, ya. Sering membuat orang-orang ini memusuhi Rasulullah SAW, ya. Ini makna yang kedua. Dan makna yang ketiga adalah semasa hidupnya sering mengganggu Rasulullah SAW dengan meletakkan duri di jalan yang dilalui oleh beliau. Nah, ini 3 makna dari julukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada istri Abu Lahab, ya, yaitu membawa kayu bakar. Kemudian yang terakhir di sini, ya, ini terkait ayat yang terakhir ya dari surat Al-Lahab, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman fi jidiha hablum mim masad, ya, di lehernya ada tali dari sabut, ya. Ternyata nih dikisahkan bahwasannya istri Abu Lahab memiliki kalung yang sangat mahal. Kemudian dia berkata, "Sungguh aku benar-benar akan menginfakkan kalung ini untuk memusuhi Muhammad." Maka Allah gantikan untuknya sebuah tali di lehernya yang terbuat dari sabut api neraka. Nah, ini jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala di sini dalam ayat yang kelima ini menjelaskan bahwasannya di leher istrinya Abu Lahab ini ada sabut dari api neraka, ya. Itu sebabnya kenapa? Karena ketika di dunia, ya, istrinya Abu Lahab ini punya kalung dan kalung itu dijual, dan hasil dari penjualan kalung itu ya dia infakkan, ya, atau dia belanjakan untuk memusuhi Rasulullah SAW. Ya, akhirnya Allah ganti dengan sesuatu yang lebih dahsyat, ya, di akhirat. Baik, setelah kita mendapatkan penjelasan dari surat Al-Lahab ini, ya, sekarang kita ambil pelajaran, ya. Apa saja sih pelajaran yang bisa kita petik dari surat Al-Lahab ini? Yang pertama adalah ya bukti kenabian dari Nabi Muhammad SAW, di mana beliau mendapat pembelaan dari Allah Ta'ala atas gangguan yang beliau terima. Ini bukti bahwasannya Nabi Muhammad SAW adalah seorang Nabi dan Rasul, gitu. Buktinya apa? Di sini Allah Subhanahu wa taala membela beliau ketika beliau sedang berdakwah dan dakwah yang beliau kerjakan itu diganggu oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua, harta, tahta, dan keturunan yang dikumpulkan ya tidak akan bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Ta'ala di akhirat, ya. Jadi harta kita nih sekarang nih, ya, maupun tahta atau kedudukan kita dan juga keturunan kita, anak-anak kita yang soleh, gitu, ya, sama keturunan kita, ya, secara umum di sini, ya, yang kita miliki itu sama sekali nggak bisa menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali kalau kita pergunakan hal tersebut, ya, untuk
sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya harta tersebut kita infakkan, atau kita mempunyai kedudukan, kita gunakan kedudukan itu untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Atau kita memiliki keturunan yang banyak, dan keturunan yang banyak itu kita didik menjadi anak-anak yang soleh, ya, maka insya Allah hal tersebut bermanfaat bagi kita di akhirat. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari surat Al-Lahab ini, ya, diharamkan mengganggu sesama muslim secara mutlak, ya. Kita nggak boleh, ya, mengganggu sesama muslim, ya. Oleh karena Nabi SAW bersabda apa? Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, ya. Seorang muslim itu apa? Yaitu seorang yang nggak pernah mengganggu muslim lainnya dengan ucapan maupun perbuatannya. Itulah seorang muslim yang sejati. Kemudian yang keempat, ikatan keluarga tidak akan bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka, ya. Lihat di sini. Walaupun nih paman Abu Lahab adalah paman dari Rasulullah SAW, ya, memiliki nasab yang sama, ya, satu keluarga, namun hal tersebut tidak bisa menyelamatkan, ya, Abu Lahab, ya, dari api neraka, ya. Oleh karena kita, ya, jangan berbangga dengan nasab kita, ya. Misalnya keluarga kita memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat dan lain sebagainya, hal tersebut semata-mata, ya, hanya di dunia, tidak akan bisa menyelamatkan kita di akhirat. Alhamdulillah, selesai sudah pembahasan kita tentang tafsir dari surat Al-Lahab ini. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa bermanfaat untuk antum dan juga untuk ana pribadi. Akhiri pertemuan kita dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.